Agus, Pak Yanto, Pak Hajir, Pak Ngasto, Mas Habib. Ini anak-anak zaman sekarang itu kan cenderung kadang-kadang berpatokan untuk menimba ilmunya itu sekarang lebih ke Google, lebih ke media sosial. Padahal jika mereview di zaman-zaman dahulu itu kan tawaduk terhadap guru ini kan menjadi hal yang penting juga untuk masa depan. Nah, jadi membuat anak-anak zaman sekarang itu juga untuk tawaduk pada guru ini jadi kurang gitu Pak. Nah, itu berikut untuk menumbuhkan ketawaduan itu di era yang serba digital, serba Google. Ya, ahlinya di teknologi informasi. Iya. Aku mah kita sing nom sing nom. Saya bahasa PP yang lebih milenial ini Mas. Ribet Mas. Ini juga alumni pondok milenial lebih fresh pemikiran Mas Habib ini. Ayo Mas Habib monggo. Enggak, sebelumnya ini apakah di pondok itu juga muncul fenomena santri Googling baca kitabnya di Google? Iya. Ada fenomena itu enggak? Sudah saatnya mungkin. Memang kalau kita zaman sekarang ya kita nggak bisa menghindar daripada media googling atau menghindar dari semacamnya. Jadi kalau santri sekarang ya pemikirannya itu ya harus bisa menyesuaikan dengan keadaan gitu. Jadi kita nggak bisa menghindari itu, tapi kita bagaimana cara memanfaatkan dengan kondisi yang ada di pesantren gitu. Itu kalau kita ambil positifnya ya luar biasa bagusnya. Jadi kalau dulu kita katakan perpustakaan itu berapa ribu kitab, itu kalau kita mencari nggak bisa, kalau kita butuh ke perpus, kita nggak bisa bawa kemana-mana. Sekarang cukup di HP atau di laptop sudah bisa dibawa kemana kita butuh itu. Cuma ya kalau kualitas nggak dipungkiri, di kualitas setiap zaman pasti ada penurunan gitu, kualitas belajar. Tapi kalau masalah keilmuan ya kalau di pesantren tetap bersanad. Ilmu itu ya cari dari guru, nggak bisa kita belajar itu dari Google gitu. Google itu mungkin sebagai alat saja untuk mempermudah belajar, tapi tetap keilmuan itu ya harus bersanad. Begini tuh. Iya, masalah sekarang cenderung liar gitu, nggak mengikuti sanadnya, ketemunya gitu. Akhirnya kan liar gitu kan. Iya. Itu yang dikhawatirkan gitu kan. Nanti ya karena informasi serba gampang. Gampang. Dan kan cenderung nggak ada yang bimbing kalau udah baca gitu. Nah, itu masalah menurut saya gitu. Kalau Google itu juga macam-macam sumbernya kan Pak, dari gurunya dari siapa dulu. Kalau ngomong Islam saja, kalau kita nggak dipungkiri kita itu kalah sama mereka, sama Islamnya. Golongan kita Ahlussunnah wal Jamaah Sunni, tapi kita masih kalah dalam dunia IT. Mereka aktif. Kita sering mungkin di panggung, tapi masalah IT kita jauh dari mereka. Jadi kalau kita langsung sumber googling tanpa melihat dari mana sumbernya, itu yang dikhawatirkan. Nah itu kan. Iya. Artinya peran guru kan Penting. sangat ini loh, vital gitu kan gitu. Walaupun dalam kondisi seperti ini, guru pun dituntut untuk bisa mengikuti gaya seperti ini gitu. Biar bisa berperan sebagai guru, bisa membimbing
santrinya, murid-muridnya biar nggak tersesat gitu kan. Iya. Ya ada baiknya, ada kekurangannya. Ya. Oh, wis disi Mas Habib lo Pak Yusuf. Oh mesti nih ngaku ya. Ini kali ini sampean Monggo. Ya apa ya, jadi era digitalisasi ini nggak bisa kita hentikan memang, tapi kalau kembali kepada pertanyaan yang disampaikan Mas Wildan itu, ya memang kita patut prihatin, tapi keprihatinan kita tidak berhenti hanya sampai pada prihatin gitu ya. Karena kalau kita prihatin tapi hanya berhenti pada saat prihatin saja, ini nanti nggak ada upaya, nggak ada usaha bagaimana kita sebagai generasi yang tua ini bisa memberikan ya setidaknya apa ya, contoh lah bagi generasi milenial gitu ya. Gak usah jauh-jauh, mungkin kita melihat dari apa generasi yang terdekat dengan kita, contohnya anak-anak kita. Dan memang era sekarang itu untuk seperti yang sampaikan Mas Habib itu, untuk menghindari itu di pondok pun susah gitu kan. Tapi ya kalau kita mau menelisik ke beberapa pondok-pondok salaf, masih banyak sih memang di beberapa pondok salaf itu yang memang tidak membolehkan membawa HP, apalagi sampai Android. Ini salah satu kelebihan di beberapa pondok salaf. Tentunya di situ nanti sanad keilmuannya jelas gitu, dan tingkat andap asar atau istilahnya adabiah tawaduknya terhadap guru itu mungkin lebih tertanam di pondok-pondok salaf. Namun di era sekarang, di lingkungan kita saja, anak-anak kita itu ilmunya lebih banyak dari Google. Bahkan di sekolah-sekolah ya, kalau kita ngomong sekolah umum gitu, apalagi ketika semua informasi itu sudah ada di Google, sudah ada di medsos, di YouTube, bahkan ketika guru memberikan materi kuliah, materi pelajaran tingkat SD sampai perguruan tinggi, itu banyak yang diupload di YouTube juga. Nah, hanya persoalannya ketika di YouTube itu ada sampingan, bukan hanya yang dituju itu adalah materi dari gurunya, tapi ada sampingan-sampingan di sebelahnya ini juga harus menjadi perhatian dari kita. Kan tidak mungkin anak melihat YouTube itu hanya materi yang dari guru, channel gurunya, tapi ada channel-channel lain yang mungkin lebih menarik, dan channel yang ini terlupakan karena dianggap anak tidak menarik. Ini juga harus menjadi perhatian kita bersama. Makanya tetap bagi saya, lagi-lagi kita memberikan contoh pada anak itu, di samping ya ada hiburan, kalau kita penggak juga nggak mungkin, tapi tetap kita arahkan. Kalau mau mencari ilmu di Google nggak apa-apa, tapi tetap tidak melupakan ilmu yang diberikan oleh guru, baik itu di tingkat sekolah dasar, karena nilai itu sentuhan psikologis seorang guru itu pasti luar biasa daripada mencari ilmu yang ada di Google. Karena banyak sekali lah, kita nggak usah kita pungkiri, hal-hal yang sederhana aja ketika kita melihat di YouTube ya Pak, di Google itu banyak kesalahan-kesalahan yang seringkali terjadi. Nah, ini dikhawatirkan nanti kalau anak-anak kita nggak ada yang mendampingi, jadi persoalan juga. Mungkin itu dulu, menambah yang lain. Ini pun belajar Enggak tahu. ayat sama hadisnya berikut. Mencari ilmu itu gimana Mas Habib?
Apa ya? Kalau kita mengandalkan intelektual saja, kita pasti kalah sama Google gitu. Itu. Jadi kalau apa ilmu itu ya, kalau pada zaman sekarang kalau kita bertarung sama Google, jauh-jauh kita ketik apa, butuh keilmuan apa, mencari apa langsung itu. Maka kalau kita mungkin menjadi seorang pendidik atau mencari guru untuk anak-anak kita yang kita utamakan ya bukan keilmuannya itu mungkin. Ya mungkin daripada itu yang harus diutamakan mungkin masalah hati mungkin. Mungkin itu kalau saya gitu. Jadi kalau kita mengandalkan intelektual saja, kita tuh apalagi dengan perkembangan zaman pasti kalah sama yang namanya Google. Gantinya. Barangkali yang pertama perlu kita perjelas atau kita luruskan itu adalah pemahaman atau bahkan pendangkalan di manusia modern. Apalagi kalau bicara anak-anak muda, anak-anak generasi Z, generasi Y, generasi milenial, itu mayoritas itu melakukan pendangkalan terhadap ilmu. Bahkan mungkin sebenarnya sudah tidak paham sebenarnya arti ilmu itu apa. Ya, selalu pengetahuan karo ilmu itu kan beda. Pengetahuan itu bahasa Inggrisnya kan knowledge. Kalau ilmu science itu. Sama juga bahasa Arabnya apa pengetahuan itu belajar. Kalau ilmu kan ya ilmu. Kalau pengetahuan apa Mas? Pengetahuan apa? Ilmu ya, pengetahuan. Ilmu. Ulum. Demikian juga informasi dengan berita itu beda. Berita itu adalah informasi yang memiliki nilai. Sama juga dengan ilmu itu pengetahuan yang memiliki nilai, memiliki hikmah. Kalau kita memahami itu, kita baru akan menyadari bahwa ternyata selama ini yang saya peroleh, yang kita peroleh itu bukan ilmu, Pengetahuan. tapi sekedar pengetahuan. Apalagi kalau kita bicara dalam konteks teknologi informasi, apakah itu Google, Weibo, atau yang Yahoo atau yang lain, Gmail atau yang lain, itu mayoritas adalah Pengetahuan. bahkan mungkin belum pengetahuan, informasi. Mayoritas adalah informasi, sedikit berita, sedikit pengetahuan, apalagi ilmu. Gitu. Karena kalau dalam konteks agama itu tidak bisa disebut ilmu kalau belum ada hikmah yang ditemukan. Kalau sekedar rangkaian kemudian konklusi dari informasi, dari berbagai informasi atau berbagai berita, itu masih sekedar pengetahuan. Gitu. Jadi sampean tahu bahwa telinga fungsinya untuk mendengar dan sebagainya, itu masih pengetahuan. Ya. Tapi ketika kita sudah sampai pada hakikat mendengar, hakikat pendengaran, itu baru ilmu. Itu baru ilmu. Persoalannya adalah, dan ini sering saya sampaikan, bagian dari kelasiman berguliran peradaban menuju pendangkalan-pendangkalan, bahwa apa yang didapat dari semua yang didapat dari Google, dari YouTube, dari berbagai platform media, itu dianggap sebagai ilmu. Dianggap sebagai ilmu, dan kemudian dijadikan sebagai salah satu
tongkat untuk menuntun kehidupannya. Nah, ini yang sebenarnya yang lebih tragis dari semua itu, gitu. Bahwa kita tidak mungkin seperti tadi sudah disampaikan menghindari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Kita tidak mungkin lepas dari Google, dari YouTube dan semua, tidak mungkin. Tidak mungkin, tapi harus disadari bahwa yang kita ambil dari situ masih pengetahuan yang terus harus kita internalisasikan. Nah persoalannya ini kebanyakan dari kita nonton di YouTube ya nonton aja, moco ya moco aja gitu. Hiburan. Sehingga pengetahuan bergeser mendangkal lagi menjadi hiburan. Tidak ada proses internalisasi lebih lanjut sehingga menghasilkan sebuah hikmah. Dan maka yang Jawa itu mengatakan ilmu itu dinemune kanthi laku. Ya sama dalam konteks agama kita Islam ya kudu untuk menemukan ilmu itu kudu laku, kudu toriko, kudu mencari jalan.